Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my friends, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga semakin hari semakin bertambah baik, bahagia, damai, sejahtera, sehat jasmani dan juga rohaninya. Senang sekali saya Maya Afidata di sini dapat hadir kembali menjumpai my friend tentunya di YouTube My Edutainment TV channel. Ya, sayup-sayup terdengar di belakang ada suara takbiran ya. Selamat Hari Raya Idul Adha karena memang hari ini malam takbiran untuk besok kita merayakan Hari Raya Kurban. My friend, kali ini Maya mau sedikit cerita, ngobrol mengenai fenomena yang marak terjadi belakangan ini mengenai wanita, perempuan, terutama seorang ibu. Kenapa Maya mau angkat permasalahan ini? Karena Maya pun sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan pernah mengalami di posisi yang sama, posisi yang kita tiba-tiba moodnya kacau balau. Dan sedikit cerita, beberapa hari yang lalu memang pada saat mendengar berita banyak sekali perempuan-perempuan yang mengakhiri hidupnya dengan jalan yang menyedihkan, itu terasa sekali di hati Maya ya. Sangat terasa sampai akhirnya pada hari Sabtu kemarin, ini hari Rabu ya, hari Sabtu kemarin Maya memang punya masalah dengan gigi ya, suka sakit gigi gitu, padahal sudah umur mereknya pokoknya antiseptik gitu, terus sikat gigi teratur, tapi entah kenapa dari dulu bermasalah sama gigi, sampai kecelakaan pun giginya yang kena gitu ya, lepas helmnya kemudian kena aspal, giginya ada yang rusak. Itu tuh hampir seminggu kalau nggak salah Maya, aduh gigi tuh rasanya sakit sekali, padahal itu sudah diobatin ya, yang bermasalah tuh sudah dicabut gitu giginya, tapi ini udah diminumin obat juga nggak mempan. Memang terakhir dokternya bilang coba ibu ronsen, apakah gigi yang ditambal atau gigi yang kemarin habis dicabut yang bermasalah. Itu akhirnya pada saat hari Sabtu itu saya putuskan untuk udah saya pergi ronsen sekarang untuk lihat nih. Nah sampai di tempat ronsen, ditanya, ibu mau yang panoramik atau dental? Ada dua jenis kan. Kalau dental itu per satu gigi, panoramik itu semua. Nah saya bingung ya, karena kan ada dua gigi yang mau dilihat, apakah dental satu-satu di ronsen atau langsung semuanya gitu. Terus kata si adminnya dari klinik tersebut ya, dia bilang ya udah bu, tanya aja dulu sama dokternya apa yang mau di ronsen. Udah singkat cerita, saya pulang tuh, tapi ternyata entah bagaimana tuh saya seperti dialihkan gitu loh pandangannya, sampai akhirnya salah masuk. Memang itu pintu tol baru gitu ya, saya belum pernah nyetir sendiri lewat situ. Masuklah saya ke dalam tol, yang saya pikir bayarnya tuh masih 14.000, sama tuh kayak yang di depan Galaxy ya, yang Kalimalang itu kan 14.000 yang becak kayu itu. Nah saya masuk yang dari seberangnya Mega Bekasi Hypermall. Di situ kemarin saya ke klinik Parahita yang buat ronsen gitu ya. Nah itu kan ada pintu tol langsung, ternyata saya salah jalan, harusnya saya nggak masuk tol tapi saya masuk tol. Mau mundur nggak mungkin dong gitu loh, lagian juga ada mobil patroli polisi, dan saya lebih baik saya bayar 14.000 aja daripada kena tilang bayarnya berapa ratus ribu nanti, dan ribet lah gitu urusannya. Ternyata bayarnya 28.500 men, ya Allah mahal ya. Udah gitu saya itu
nggak kepikiran bakalan mau masuk tol kan ya, jadi belum isi bensin. Dan tepat di seberangnya Al Azhar, tapi saya yang di atasnya ya, yang di beca kayunya, mobil mogok dong, kehabisan bensin. Di situ ya biasalah, Pak suami juga mungkin lagi ribet urusan kerjaan, saya kan nggak bisa namanya kena bentakan gitu ya, kena omelan tuh sensitif banget gitu kan saya. Ya udah, kamu kenapa? Kan ada uang buat beli bensin segala macam, kenapa nggak diisi dulu lah? Kita kan nggak tahu ya bakalan terjadi seperti ini gitu. Walaupun kita sudah mendapatkan warning gitu di dalam hati, tapi egonya kita kan kayak, ah udahlah nanti aja. Padahal sebetulnya di hati emang udah isi dulu, orang biasa juga ngisi dulu sebelum berangkat. Ini antar aja gitu. Mungkin ini mau dikasih tahu nih saya akan sesuatu hal gitu ya. Udah, suami marah-marah di telepon, untung saya sama anak saya ditemenin. Nah, itu kamu di sebelah kanan mobil seliwer-seliwer ya, kenceng namanya di tol gitu ya. Itu pikiran saya udah kacau balau, udah carut marut. Terus di hati saya gini, udah pengen, wah ini tuh rasanya ya, orang kalau mau menghilangkan nyawa gitu ya, mau keluar dari mobil udah aja jalan di tengah jalan jebret gitu kan, wow. Tapi di situ kan otak sadar saya aduh, pokoknya kesadaran saya mengatakan, lu gila Maya, kenapa lu mau melakukan itu? Jelas-jelas lu membuat support untuk orang, semangat ya, sebagai seorang healer gitu ya, suka ke teman-teman juga membantu gitu, menolong. Masa lu mau famous, mau terkenal gara-gara si Maya itu konseling healer, tapi melakukan sesuatu yang gitu kan, memalukan gitu ibaratnya. Tapi di sebelah sini satu lagi tuh udah loh kayak gitu ya, kayak perang batin seperti itu. Akhirnya di kesadaran saya itu saya sadari, saya menguatkan diri saya, oh enggak, ini akhirnya saya begitu. Ini rasanya ketika para wanita itu yang sudah mulai apa ya, seperti tidak ada gairah, yang ada tekanan di dalam hatinya tuh, jadi ingin mengakhiri semuanya. Itu perasaan itu saya terima banget gitu loh, dengan rasa ingin lari, ingin keluar dari mobil seperti itu. Tapi saya juga antara sadar dengan tidak sadar melawan itu semua gitu. Nggak boleh dong saya dipengaruhi dengan energi negatif itu gitu kan, nggak. Terus saya udah nangis-nangis, sambil nangis-nangis gitu kan, anak saya, udah ma, tenang ma, itu papa kan lagi putar balik, nanti papa mau nyusulin ke sini. Tapi itu anak saya akhirnya coba nyalain mobil, dia ke arah saya gitu, cek, nyala dong mobil. Padahal tadi waktu mobil mau mati tuh saya lihat ada tanda bensinnya merah, berarti kan bensinnya habis. Mah nyala, mah nyala, kata anak saya. Ya udah sambil masih video call, masih nggak video call tapi teleponan sama suami, papa udah nyala mobil, papa udah nyala, dah. Terus dia jalan pelan-pelan, AC matiin, paling nggak sampai keluar tol. Jadi kalaupun suami bawain bensin gitu kan, udah keluar tol gitu kan, udah gampang gitu, udah. Dan alhamdulillah itu sampai pom bensin, sampai putaran Kalimalang itu saya muterin dulu, ada kali sekitar 2-3 kilo ya, saya masih bisa jalan itu mobil. Jadi yang saya ambil hikmahnya ketika saya terjadi seperti itu ya, maaf, iklan sebentar, adik saya ngajak ngomong dan kemudian azan Isya jadinya kepotong sebentar. Nah lanjut, tadi sampai mana ya? Nah, ternyata gini ya rasanya ketika sudah dalam kondisi yang depresi berat. Kemudian saya langsung pengen bikin video sebenarnya saat itu, untuk memberikan kekuatan buat para wanita, para ibu, bahwa ya kita memang di kondisi yang berat ya, apalagi yang tidak punya pembantu, dengan kondisi ekonomi saat ini yang
Tahu sendiri ya, sulit, apa-apa mahal. Kita sebagai ibu, kita harus mengatur keuangan, atau mungkin kita sendiri juga harus membantu mencari uang untuk biar dapurnya ngebul atau kebutuhan-kebutuhan lain. Para suami di sini sangat memegang peran penting ya. Setelah itu kan saya cerita ke suami, karena setelah itu ya, maaf sedikit ada tambahan, sakit gigi saya hilang. Sudah seperti normalnya kalau sakit gigi biasa dan diminumin obat tuh udah sembuh gitu ya. Terus saya ngomong sama suami, "Pak, ini begini-gini, kemarin ngerasain energi orang yang depresi, para ibu, para perempuan yang depresi, gak bisa, harus ngomong sama siapa, ngobrol, curhat sama siapa, dan tidak tahu solusinya bagaimana. Itu keinginan untuk mengakhiri itu begini nih Pak rasanya." Dan mungkin sebagai suami ya Pak ya, ini ya ngerti banyak pekerjaan suami yang juga pasti akan high time ya, tapi tolong juga istri itu meluknya ke siapa sih kalau bukan ke suami? Istri itu nyiumnya, bersandarnya ke siapa sih kalau bukan ke suami? Pasti ke suami kan. Jadi tolong dengarkan curhatan istri, tolong dengarkan keluh kesahnya istri. Walaupun mungkin kesulitan itu gak sepenuhnya bisa dibantu oleh suami, atau si istri pun harus berusaha untuk mengatasi kesulitan itu sendiri. Paling tidak dengan mendengarkan saja itu bisa membuat hati si istri lega, dan gak usah pakai terus jadi menyalahkan, ngomel segala macam. Para suami, please jangan lakukan itu untuk istri-istri kamu di rumah, karena istri itu udah ngupraknya di situ-situ aja, ketemunya itu aja, beban pikirannya juga untuk macem-macem ya, untuk menyiapkan makan, membersihkan rumah, membagi keuangan supaya bisa cukup dengan apa yang suami berikan. Itu tuh bukan sesuatu yang mudah gitu loh. Itu tuh bener-bener membawa tekanan yang besar ke dalam seorang istri. Jadi ini mungkin lebih ke himbauan pada para suami gitu loh. Peluklah istrimu, ciumlah istrimu. Jadi kan kamu tuh sebagai suami adalah sandaran, satu-satunya sandaran gitu loh untuk istri, orang yang kamu nikahi gitu loh. Berat tanggung jawabnya gitu ya. Mungkin suami juga merasa, wah saya kan harus bertanggung jawab, bekerja banting tulang untuk menafkahi segala macam. Iya, tapi pernikahan adalah sebuah komunikasi ya. Kita harus menjalin komunikasi di antara keduanya, harus saling mengisi, melengkapi. Jadi sama-sama gitu loh, nggak masing-masing, nggak ada salah satu yang merasa terintimidasi gitu. Dan kejadian kedua yang kemarin beritanya viral ya, seorang ibu yang memarahi anaknya, nonjok anaknya, dipukul, dianiaya seperti itu. Saya pun pernah gitu loh dalam kondisi tertekan, depresi, sebagai seorang ibu yang dulunya juga saya sibuk kerja sana sini, terus harus jadi seorang ibu dan berbagai macam tekanan yang tidak mungkin saya ceritakan semuanya di sini ya. Tapi itu semua yang akhirnya membuat kesadaran spiritual saya bangkit gitu, menyadarkan saya. Karena saya tidak punya teman cerita juga saat itu. Jadi saya sempat berada di titik nol. Kalau dalam bahasa spiritualnya adalah dark night of the soul, malam-malam gelap, kegelapan malam ya, malam-malam gelap jiwa. Itu saya juga pernah mengalami. Saya pernah marah sama anak, ya mungkin memukul, mencubit, iya saya lakukan. Dan saya pernah cerita juga sama suami setelah semuanya sudah dapat saya lewati. Makanya saya punya rasa bersalah juga sama anak. Lebih saya peluk, lebih saya cium. Kenapa? Karena saya tidak bisa. Saya ngerti mungkin si ibu itu
tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya, tidak bisa mengeluarkan tekanan yang menekan dirinya dia gitu loh. Memang salah, saya akui apa yang saya lakukan pun salah dulu gitu loh, dengan melampiaskan semua itu ke anak. Itu tuh saya sadar gitu. Jadi begitu saya melakukan itu tuh saya, ya Allah, astagfirullahaladzim Maya, ayo jangan seperti ini, sadar nak, sadar, di hati saya tuh bicara seperti itu gitu. Ya udah, jadi ketika kita kalap, ketika kita emosi ya, itu makanya yang kemarin video saya buat, ketika pikiran negatif itu muncul, perbuatan kita juga jadi tidak baik, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah bimbing aku, astagfirullahaladzim, minta maaf sama Allah, tobat gitu ya, ya Allah, Allah pasti akan membimbing gitu loh. Jadi seperti perang batin kalau yang saya rasakan ketika saya melakukan pelampiasan terhadap sesuatu yang tidak sewajarnya. Satu sisi itu, Maya, kamu tidak boleh melakukan itu. Sisi lain, jadi itu ya, malaikat dan iblis itu berperang di kepala, di hati kita, dan kita harus dengan kesadaran kita untuk menguatkan si malaikat itu, malaikat pelindung kita, agar tidak dikuasai oleh iblis yang jahat di dalam hati pikiran, yang akhirnya menjadi perbuatan kita. Hai para perempuan, para wanita, kamu hebat, kamu kuat, kamu sanggup. Aku mampu melalui itu semua. Dan Tuhan menjawab semua doa, semua kepasrahan, sehingga satu persatu semuanya terurai, satu persatu jalan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Walaupun kemarin kejadian seperti itu saya merasakan ingin mengakhiri ya, tetapi itu kan saya berusaha untuk sadar, Maya, kamu tuh begini begitu, memberikan konseling, kok mau begitu? Oh, ini saya sedang dirasuki oleh energi yang tidak baik, dan itu benar-benar untuk kita menguasai diri kita sepenuhnya itu kita butuh kesadaran. Kalau perlu terak kayaknya kepalanya pengen dipentokin supaya hey sadar gitu. Ya Allah, ya Tuhan, mungkin ini sedikit, bukan sedikit ya, panjang kayaknya cerita dari Maya. Perempuan-perempuan, wanita-wanita, ya kita saling berpegangan tangan. Kalian yang mau cerita, mau curhat ke Maya, boleh silahkan WA ke nomor Maya yang ada di kolom tab ya, apa tuh, pokoknya ada deh di channel ini nomor teleponnya, bisa masuk ke situ, nanti kita bisa ngobrol bareng, kita saling menguatkan ya. Kita perlu untuk saling menguatkan, perlu teman cerita, teman berbagi, supaya ini nggak kamu simpan sendiri. Mungkin tidak ada orang yang bisa kamu ceritakan, kamu bisa cerita ke Maya ya. Boleh telepon, boleh WA. Insya Allah pada saat-saat yang tidak sibuk, Maya akan menerima telepon kalian, menerima curhatan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk my friends semuanya. Tetap semangat, sehat, kuat, dan bahagia, damai selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.